What's up guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Al-Fatih Muhammad. Bagaimana kabar kalian teman-teman? Semoga kalian semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang melimpah dan berkah. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang beberapa unit-unit spring yang saya punya teman-teman. Saya rasa tidak afdol ketika kita membahas sebuah permainan tetapi kita tidak membahas bagaimana cara memainkannya. Nah, di sini saya akan membahas rules dasar Airsoft. Oke, langsung saja teman-teman, tidak perlu berlama-lama lagi. Untuk rules yang pertama yaitu call your hit. Bagaimana maksudnya? Nah, call your hit ini artinya keadaan di mana Anda terkena shoot dari musuh Anda, terkena di badan misalkan, contohnya terkena di badan, Anda wajib berkata hit sambil mengangkat tangan dan leave the field. Ibaratnya Anda telah kalah dan harus meninggalkan permainan. Seperti itu contoh gampangnya teman-teman. Bermain Airsoft adalah permainan yang mengutamakan kejujuran. Jangan sampai ketika Anda terkena hit dari musuh Anda, tetapi Anda merasa atau karena Anda tidak ingin keluar dari permainan, Anda tetap terus bertahan dengan keadaan itu. Sementara musuh Anda telah menghit Anda misalkan telah beberapa kali. Nah, itu tidak boleh teman-teman. Jadi jangan seperti atau jangan menjadi Superman. Ya, ketika Anda terkena hit, ya Anda harus mengaku. Jangan Anda merasa atau Anda pura-pura tidak tahu kalau Anda terkena hit dari musuh Anda, seperti itu. Nah, untuk peraturan yang kedua yaitu don't shoot your enemy. Artinya bagaimana? Nah, ketika Anda telah ngehit musuh Anda dan memastikan bahwa Anda telah beberapa kali atau 2-3 kali telah memastikan Anda telah ngehit musuh Anda. Nah, sementara musuh Anda itu tetap terus bermain dan pura-pura tidak merasa dihit misalkan. Nah, Anda tidak perlu mengambil sikap atau Anda tidak perlu berteriak mengatakan, "Weh, lu udah kehit weh." Itu nggak usah teman-teman. Jadi caranya kita serahkan saja ke Marshall. Marshall itu seperti wasit di permainan sepak bola. Nah, jadi di permainan Airsoft ada Marshall. Nah, teman-teman memberitahu saja ke Marshall kalau dia telah terkena hit. Kalau misalkan di field tempat kita bermain itu ada Marshall. Jikapun tidak ada Marshall, ya mau tidak mau bagaimana lagi, Anda harus tetap ngehit dia sampai dia ngaku. Tapi janganlah teman-teman, jangan sampai permainan Airsoft yang keren ini itu dicoreng oleh kelakuan para cheater. Itu sangat tidak keren teman-teman. Oke, selanjutnya rules yang ketiga adalah bang rules atau freeze rules. Artinya seperti ini teman-teman. Nah, ketika kita menemui musuh yang ada di depan kita dan musuh itu tidak mengetahui kalau kita ada di belakang dia dan jaraknya itu di bawah 5 meter atau di bawah 3 meter. Nah, berlaku rules ini. Caranya, ketika Anda telah mendekati musuh ini, yang musuh ini tidak tahu kalau kita ada di belakangnya dia, itu sangat tidak bijak ketika kita menghit dia dengan menggunakan unit. Bayangkan teman-teman, ketika di bawah 3 meter
atau di bawah 2 meter Anda kena hit dengan unit, itu rasanya sangat sakit teman-teman, itu rasanya sangat sakit. Jadi ketika jarak seperti itu, maka berlakulah rules ini. Nah, Anda menunjuk ke dia dan berkata bang bang atau berkata freeze. Nah, otomatis dia akan mengangkat tangan dan berkata hit. Harusnya seperti itu ya, harusnya seperti itu. Karena ketika Anda melakukan itu, otomatis dia akan ngerasa, oh saya sudah ke hit. Saya sudah ke hit, walaupun mungkin kita tidak nge-hit dia dengan BB, dengan unit, tapi kita nge-hit dia dengan rules ini. Artinya akan lebih aman. Akan lebih aman ketika kita menggunakan rules ini dengan jarak di bawah 3 meter atau di bawah 5 meter, seperti itu teman-teman. Peraturan selanjutnya atau peraturan yang keempat adalah avoid headshot. Nah, dalam bermain airsoft teman-teman, usahakan kita menghindari yang namanya headshot. Kita harus menghindari yang namanya aiming atau nge-shoot di bagian kepala. Karena saya yakin teman-teman, tidak ada orang atau tidak ada airsofter yang ingin di bagian kepala atau bagian wajah. Karena ketika kita terkena hit di bagian wajah, misalkan di bagian muka, di bagian pipi, atau pas kena jerawat, itu rasanya mantap teman-teman. Ketika kita lagi aiming dan ingin nge-shoot teman-teman lawan kita, musuh kita, usahakan jangan menargetkan kepala. Jadi usahakan menargetkan badan, seperti itu. Tapi beda halnya ketika atau di sebuah keadaan musuh tersebut cuma kelihatan kepala misalkan, atau dia berlindung di balik jendela dan hanya kelihatan kepala, yaitu mau tidak mau teman-teman harus nge-shoot di bagian itu, di bagian kepala ya. Mau bagaimana lagi, seperti itu teman-teman. Karena ketika ada musuh yang bersembunyi misalkan dan memperlihatkan atau menampakkan bagian kepala, maka secara otomatis dia memberikan target bahwa kepalanya adalah target yang akan dikunci atau target yang akan di-shoot oleh musuhnya, seperti itu. Jadi pandai-pandailah kita dalam bersembunyi, pandai-pandailah kita dalam mengefisiensikan waktu kita menembak dan waktu kita bersembunyi, seperti itu. Oke, yang kelima adalah follow FPS regulation. Artinya FPS itu adalah feet per second. Artinya kecepatan BB atau ya kecepatan BB untuk terbang atau kecepatan BB untuk terlontar keluar. Kita mengikuti regulasi FPS ini sangat penting teman-teman. Kita tidak perlu untuk berlomba-lomba meninggikan FPS unit kita, karena di beberapa tempat, di beberapa field itu mereka memberlakukan batas maksimal FPS. Jadi ketika unit kita berada di atas batas atau di atas limit dari FPS tersebut, maka unit kita tidak bisa dipakai. Unit kita tidak bisa dipakai dalam field tersebut untuk bermain. Nah, artinya FPS unit itu tidak perlu tinggi-tinggi amat lah teman-teman. Tidak perlu kenceng-kenceng amat. Yang penting akurasinya bagus dan jarak yang jauh itu tidak harus dengan FPS yang tinggi. Makanya kita ambil jalan itu aja teman-teman, gak usah meninggikan FPS, karena terkena hit dengan unit yang FPS-nya tinggi itu saya rasa tidak ada yang mau teman-teman terkena hit dengan FPS yang tinggi seperti itu, karena rasanya sangat sakit. Karena bermain airsoft itu kita hanya mencari keseruan teman-teman, kita mencari kekerabatan antara airsofter untuk tercapainya keseruan permainan. Nah, saya rasa itu menurut saya teman-teman. Oke, rules selanjutnya adalah
Yang keberapa sekarangnya? Yang keenam, Dead Man Cannot Talk. Nah, di kondisi ini, ketika Anda telah terkena hit dari lawan Anda dan Anda mengangkat tangan dan berjalan keluar permainan, Anda tidak boleh memberitahukan teman Anda atau tim Anda bahwa di situ ada musuh, di pojok sana ada musuh, di pojok sini ada musuh. Itu tidak boleh, teman-teman. Jadi ketika Anda telah terkena hit, maka seyogianya Anda keluar dari permainan dan serahkan ke teman-teman Anda untuk menyelesaikan game tersebut. Saya rasa seperti itu, teman-teman. Ya, untuk menjaga bagaimana permainan airsoft ini bisa berjalan dengan seru, berjalan dengan lancar, seperti itu, teman-teman. Dan yang terakhir adalah respawning, do it properly. Di beberapa permainan airsoft, skirmish misalkan, ada yang namanya respawn. Respawn itu adalah kita bisa masuk kembali ke permainan ketika kita telah terkena hit dari musuh dalam waktu tertentu. Nah, misalkan respawnnya itu 10 detik di tempat di area respawn tersebut. Nah, ketika Anda telah terkena hit dari musuh Anda, maka Anda berjalan ke respawn area. Nah, di respawn atau mungkin di respawn tersebut aturannya adalah Anda bisa masuk kembali ke permainan setelah hitungan ke 10. Maka Anda jangan masuk ke permainan sebelum hitungan ke 10 itu selesai. Misalkan pada hitungan kelima Anda sudah masuk, itu tidak boleh. Atau contohnya Anda telah terkena hit dan Anda berjalan ke respawn area. Anda belum sampai ke respawn area, tapi Anda telah masuk kembali. Itu tidak boleh, teman-teman. Jadi pastikan Anda bermain dengan sportif lah, agar kita sama-sama mendapatkan keseruan dari permainan ini, seperti itu. Dan ada pula contohnya misalkan medik, misalkan Anda ingin medik teman Anda yang telah terkena hit. Jika kita medik teman kita, aturannya adalah pada hitungan ke-10 teman kita baru bisa memulai permainan kembali. Maka jangan Anda medik sebelum hitungan ke-10 udah selesai. Artinya sebelum hitungan ke-10 teman Anda sudah masuk kembali bermain, atau teman Anda sudah memulai kembali game. Itu juga tidak boleh, teman-teman. Misalkan ketika aturan medik itu 10 detik atau 10 hitungan, usahakanlah diikuti 10 hitungan untuk teman ini bisa kembali untuk memulai game, seperti itu. Jadi teman-teman, yang saya bahas di video kali ini tidak mencakup semua poin-poin aturan yang ada di airsoft. Ini hanya sebagian, tapi setidaknya ini bisa memberikan gambaran kepada teman-teman yang sama sekali tidak tahu permainan airsoft itu seperti apa, atau yang baru banget masuk ke dalam dunia airsoft. Ini mungkin bisa mendapat sedikit gambaran dari video ini. Nah, sebenarnya teman-teman, video ini cukup panjang, tapi saya akan membagi part-part video ini. Nanti ada part 2 atau video selanjutnya yang membahas tentang video yang sama, atau membahas tentang rules dasar airsoft juga. Jadi teman-teman ditunggu untuk video part 2. Pastikan Anda menonton sampai habis. Oke, thank you for watching dan see you the next video. Bye bye.